Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang udah kangen sama Dul Qodir Ba'abut nih, gue kasih video terbaru ya. Oke, Markimak, mari kita maki. Salah. Mari kita simak. Yang membedakan antara para wali yang ada di kota Tarim adalah keramatnya. Yang sangat menonjol perbedaan mereka adalah karomanya. Syekh Ali Khalil Ghassam ini kalau sholat atau di luar sholat, di Tarim atau di luar kota Tarim, ketika mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ketika mengatakan seperti ini mendapat jawaban dari Rasulullah. Kalau nggak dengar dibaca lagi, setiap mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh di jalan wa alaikassalam ya Syekh. Makanya kalau Habib Ali Khalil Ghassam ini sholat, berebut di sampingnya. Kenapa? Ingin mendengarkan suara indahnya Rasulullah. Sampai terkadang datang orang dari luar kota untuk mendengarkan suara indah Rasulullah SAW, sholat di sampingnya Syekh Ali Khalil Ghassam. Gue nih ya, nggak mau goreng karomahnya. Ntar gue dicap Wahabi kan repot. Gua cuma mau ngongseng kebenaran ceritanya aja. Alurnya, tokohnya, sama kejanggalan narasinya. Sebetulnya, kisah ini ada di kitab As-Suluk. Di situ jelas banget tertulis, ada orang namanya Ali bin Ba'alawi, ulama yang suka ngulang salam ke Nabi dalam sholat. Ingat ya, dalam sholat. Bukan di luar sholat, apalagi sambil nyantai ke warung beli Indomie. Kayak yang diceritain Dul Qodir Ba'abut. Syekh Ali Khalil Ghassam ini kalau sholat atau di luar sholat, di Tarim atau di luar kota Tarim. Nah, entah kenapa cerita simpel ini malah dibumbu-bumbu. Udah kayak rendang 3 hari 3 malam. Dari dalam sholat jadi dalam dan luar sholat. Bahkan diceritain lagi. Ketika mengatakan seperti ini mendapat jawaban dari Rasulullah. Kalau nggak dengar dibaca lagi. Bro, dari yang awalnya cuma kisah salam dijawab Nabi, ini malah kayak Nabi diposisikan sebagai objek yang tidak mendengar dan butuh repeat order salam. Kayak driver ojol ketinggalan pesanan. Ini bukan cuma ngawur, tapi udah nyerempet pelecehan. Yang makin absurd, kata Dul Qodir di luar sholat pun, Syekh Ali Khalil Ghassam tetap dapat jawaban Nabi. Lah, berarti kalau Syekh ini uluk salam sama tukang cilok di pasar, Nabi juga auto jawab dong. Duh Gusti, Nabi kok karakternya dibikin kayak bot auto reply telegram? Waalaikumsalam detected, sending response. Gua nggak bilang Nabi nggak bisa jawab salam ya, tapi versi Dul Qodir ini udah khas Baklawi style. Tokohnya di-upgrade, tokoh mulia malah dijadikan karakter cembawang. Ngagungin tokoh sendiri, tapi nggak sadar malah nurunin kemuliaan Nabi. Duh Gusti. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, siapa sih sebenarnya Ali Khalil Ghassam ini? Oke guys, kita balik lagi ke kitab As-Suluk. Di situ dijelasin ada orang bernama Ali bin Ba'alawi yang suka ngulang salam ke Nabi dalam sholat. Nah, dari cerita ini, kita nanya dong, bro, bener nggak sih Ali bin Ba'alawi yang ini tuh sebenarnya Ali Khalil Ghassam? Soalnya isanya sama kayak yang diceritain Dul Qodir Ba'abut. Ternyata ada 2 petunjuk buat menjawab itu. 1, Ali punya anak namanya Muhammad. 2, Ali punya sepupu namanya Ali juga. Oke, kita cek di kitab Babon Ba'alawi yaitu kitab Syamsu Zohiroh. Tulisannya begini nih. Dia punya anak namanya Muhammad. Muhammad punya anak lagi namanya Alawi. Alawi punya 2 anak. Salim yang gak punya keturunan. Sama Ali yang terkenal banget dengan julukan Khalil Ghassam. Nah, dari sini ketahuan. Ternyata Ali Khalil Ghassam gak punya sepupu sama sekali. Merga. Kenapa? Karena dia gak punya paman. Ayahnya, Alawi, itu anak tunggal, single fighter, nggak punya adik kakak cowok. Jadi, info punya sepupu itu hoax garis lucu. Yang bener cuma separoh. Ya, dia punya anak Muhammad, tapi sepupu. Mimpi kali ya. Jadi ini hujannya cuma setengah matang, kayak gorengan setengah matang, masih lumer di dalam cuangki. Dari sini, kita paham.
Nama-nama leluhur Ba'alawi Ubaidillah nggak nongol di kitab Al-Jundi. Terus, Ba'alawi Bani Jadid bin Abdillah itu beda total sama Ba'alawi Ubaidillah. Ibarat dua grup WA namanya mirip tapi isinya beda. Satu isinya keluarga, satu lagi isinya grup arisan RT. Terus, siapa Ba'alawi yang dimaksud As-Suluk? Jawabannya, yaitu Ba'alawi Bani Jadid, bukan Ba'alawi Bani Ubaid. Dan ini bakal makin jelas kalau kita bongkar ucapan Syekh Muhammad Kazim. Tungguin di part selanjutnya, jangan ganti channel. Takbir. Nomor selajengipun para syekh para sedulur, ini di sini ada pedangnya Sayyidina Ali. Pedangnya Sayyidina Ali. Ini menunjukkan bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu adalah dipimpin oleh para ulama dan para kiai, yaitu adalah yang sudah nyata secara DNA dan sejarah para ulama Indonesia itu keturunan Sayyidina Ali min dzurriyyatir Rasul. Saudara, beberapa keturunan daripada Wali Songo sudah tes DNA. Termasuk alhamdulillah keluarga saya sudah tes DNA. Semuanya mengarah ke J1. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan saudara-saudara sekalian, keturunan yang asli daripada dzurriyyatur Rasul itu adalah bukan dari marga Ba'alwi, dan ini sifatnya ilmiah. Tidak dengan bukan karena kebencian, bukan karena hasud, bukan karena adawa permusuhan, tapi ini ilmiah, catatan dan hasil data ilmiah secara sejarah, secara manuskrip, bahwasanya dzurriyyatur Rasul yang asli di Indonesia adalah para ulama, para kiai yang ada di Indonesia. Dan keturunan Wali Songo itu dzurriyyatur Rasul, keturunan Sayyidina Ali. Jadi kalau keturunan Wali Songo itu Alawiyun Sayyidina Ali. Kalau Ba'alwi itu bukan Alawi, Alwiyun, karena keturunan Alwi bin Ubaidillah. Lamnya disukunkan. Awas beda Alwi dengan Alawi. Maka kalian menyebut Ba'alawi jangan Ba'alawi, tapi Ba'alwi. Ba'alwi bin Ubaidillah, yang sekarang sudah didapatkan hasilnya bahwa Alwi bin Ubaidillah itu tidak ada catatan di dalam sejarahnya, sehingga Ki Imaduddin Al-Bantani mengatakan bahwa Alwi bin Ubaidillah itu adalah bukan cucunya Said Ahmad Al-Muhajir, bukan cucunya bukan putra dan cucunya Said Ahmad Al-Abah An-Nafat, artinya bukan cucunya Rasulullah. Itu kita harus ketegasan ada. Kenapa? Sebab penghancuran bangsa ini juga diawali dengan pengklaman terhadap mereka-mereka yang mengaku cucunya Rasulullah, akhirnya merusak bangsa ini dan merusak mentalitas daripada generasi muda Indonesia. Ini Sayyidina Ali. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Trah Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Zahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah
kami bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah. Demi bela agama, juga bela negara, ikhlas jihad dan sahih bersama ulama. Relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai trawali dan kebenaran. Meski harus berkorban, nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahih bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Trawali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami